Halo guys. Kami dari kelompok 6 dari kelas 30 PKN. Di sini kami akan membahas tentang bank sampah yang berkaitan tentang bela negara. Mari kita saksikan. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Bank Sampah Sahabat Ibu terletak di perumahan Taman Gading, Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Bank Sampah Sahabat Ibu ini sudah ada sejak tahun 2016. Bank Sampah Sahabat Ibu ini setiap bulannya bisa mengumpulkan sebanyak 200 kg sampah, yang nantinya masyarakat bisa menukarkannya dengan uang ataupun emas. Nama saya Mira Kristina Afiati. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Evi. Kebetulan di sini saya sebagai Ketua Pengelola Bank Sampah Sahabat Ibu. Langsung saja ya Bu ke pertanyaannya. Monggo. Untuk bank sampah ini sejarah awalnya bisa terbentuk itu bagaimana ya Bu? Mungkin dari kayak dari masyarakatnya yang ngebuat sendiri atau mungkin dari Ibu sendiri? Oh iya. Awalnya untuk pembentukan bank sampah ini sebenarnya inisiasi dari saya pribadi. Waktu itu kebetulan saya melihat dari bank sampah yang ada di Kota Pasuruan, kota kelahiran saya. Nah, dari situ kebetulan juga orang tua saya adalah sebagai pengelola bank sampah di Pasuruan di sana, dan beliau sudah terjun lama sekali di bank sampah. Nah, sementara saya lihat ketika di Jember ini belum ada sama sekali. Nah, dari situ saya mulai tergerak untuk ingin mendirikan bank sampah gitu. Awalnya saya mencoba sosialisasi di pengurus RW maupun pengurus RT, dan alhamdulillah beliau mendukung mensupport ide kami gitu kan. Dan pada akhirnya kami membentuk sebuah bank sampah, itu namanya Bank Sampah Sahabat Ibu atas kesepakatan beliau-beliau itu. Nah, dari situ maka kami persiapkan untuk segala keperluannya, yakni tentang survei harga kepada pengepul yang nantinya akan menerima sampah-sampah kami. Terus yang kedua, kami juga menyiapkan timbangan untuk menimbang dari sampah-sampah nasabah, dan yang lainnya adalah tempat pengumpulannya. Dan kebetulan alhamdulillah waktu itu kami sepakat tempat pengumpulannya adalah di pos RT gitu. Dan setelah itu kami bentuk kepengurusan. Nah, dari situ alhamdulillah ada kurang lebih 3 pengurus ya, ketua, bendahara, dan sekretaris, dan yang lainnya adalah sebagai pendukung begitu. Nah, dari situ setelah kita mencoba awalnya itu dari kepengurusan dulu untuk memulai bank sampah itu tadi, setelah kami menemukan caranya, maksudnya menemukan alurnya, baru kita sosialisasi ke yang lain gitu, ke RT maupun RW lain begitu. Dan kita juga sosialisasi ke luar, maksudnya ke luar itu ketika ada kegiatan di luar, misalkan CFD, kita juga sosialisasi ke sana. Berarti ini ada kepengurusan juga kayak terkelola dengan baik gitu. Iya, insya Allah pada waktu itu begitu. Dengan berjalannya waktu itu kan ada pandemi ya, ada musibah pandemi itu, dan kepengurusan dari Bank Sampah Sahabat Ibu itu beliau-beliau mengundurkan diri itu karena mungkin
eh, ada keperluan di keluarga ya. Pandemi kan semuanya nggak boleh keluar, jadi mungkin beliau repot dengan keluarganya masing-masing, sehingga mereka mengundurkan diri waktu itu. Nah, waktu itu kan kalau nggak salah parah-parahnya 3 bulan ya. Nah, sementara itu selama 3 bulan itu saya off gitu. Dan bulan berikutnya kan pemerintah selalu tidak jelas itu, diperpanjang apa enggak gitu kan. Nah, saya berpikir bahwa sampah ini juga termasuk hal darurat gitu. Selain virus itu memang patut kita waspadai, tapi kalau sampah kan juga semakin lama kan semakin menumpuk, karena mereka walaupun tidak keluar rumah, mereka tetap menyampah gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri untuk buka bank sampah. Sementara kadang banyak teman-teman saya yang di bank sampah lain itu mereka sudah tutup gitu. Maksudnya tutup itu tidak beroperasi gitu kan, karena ya ada ketakutan sendiri gitu kan, apalagi buku masalah sampah ini tentang virus kan gitu. Saya mencoba memberanikan diri dengan mempunyai alasan seperti itu, dan nasabah saya juga saya bikin list pergantian ya, sip. Jadi jam sekian berapa orang, saya batasi orangnya gitu, dan alhamdulillah itu terus berjalan sampai sekarang. Jadi untuk sekarang Kepengurusannya cukup saya bersama anak saya. tapi masih tetap Berjalan alhamdulillah. Terus untuk ininya Bu, kayak pengoperasian sampahnya bisa kayak sebulan sekali tuh ada Sebulan sekali, kadang kita sebulan 2 kali, tergantung. Kalau pastinya itu adalah sebulan sekali. Kalau saya pas lagi senggang biasanya sebulan 2 kali. Kalau terlalu padat kegiatannya biasanya 1 bulan sekali. untuk mekanismenya gitu. Mekanismenya biasanya kita untuk mengkoordinir itu memudahkan, kita punya grup WA ya, grup WA Bank Sampah Sahabat Ibu. Kenapa kok saya bikinkan seperti itu? Karena sesungguhnya bank sampah itu tidak boleh membatasi nasabah gitu. Dia harus menerima walaupun itu orangnya dari luar area kita gitu. Nah, bagaimana kita bisa mempermudah untuk koordinasi ketika kita buka konter? Nah, maka dari itu kita perlu media ya, yaitu grup tersendiri lah, supaya mereka tahu informasinya bahwa kita open konter gitu. Nah, mereka nasabahnya sudah dihimbau bahwa pemilahan dari rumah itu akan lebih bagus, lebih baik, karena mengacu pada harga gitu. Semakin mereka memilahnya semakin bagus, maka harganya semakin tinggi yang mereka peroleh, semakin besar yang mereka peroleh. Jadi setelah itu kita himbau, kita berikan katalog pemilahan. Nah, mereka memilah. Nah, ketika kita beritahu bahwa sekarang ada penimbangan open counter ya, misalkan besok ada penimbang open counter nih, nah itu mereka sudah menyiapkan sampahnya masing-masing, dan ketika pada hari H mereka membawa ke counternya bank sampah, kemudian nimbang. Tetap perorangan untuk hasilnya. Iya, nantinya perorangan gitu. Hasilnya juga Berupa uang gitu, berupa uang yang akan dibagikan ketika mau lebaran atau bulan puasa itu biasanya. berarti ada waktu tertentu buat ngasih ini. Iya, memang gitu. Kenapa? Kembali lagi kepada bank sampah. Namanya kan bank, berarti kan tempat menabung, istilahnya kan begitu. Kenapa kok saya lebih arahkan ke menabung? Karena sebenarnya sampah itu walaupun banyak, nilainya nggak seberapa gitu kan. Takutnya kalau mereka minta itu nilainya nggak seberapa, terus mereka kecewa dan mau mutung, maksudnya mau melanjut mutung gitu lah istilahnya. Apa bedanya dengan tukang rosok gitu loh, mereka akhirnya kan nimbang ke tukang rosok gitu kan. Nah, sementara yang di bank sampah itu adalah semua jenis sampah kita terima. Kalau di tukang rosok kan hanya beberapa aja gitu kan.
Nah, dari situ kita himbau untuk menabung. Nah, sebenarnya banyak sistemnya. Mereka mau menabung uang boleh, terus mau disedekahkan juga boleh, mau menabung emas pun juga boleh. Tapi ada juga kalau seandainya mereka udah kepepet istilahnya mau ngambil, misalkan ada pindahan, dia harus pindah, terus dia harus apa, dia juga boleh gitu. Tapi sebelum mereka menimbang itu sudah saya sampaikan bahwa ini adanya sistemnya menabung. Kalau nggak mau jadi nasabah juga nggak apa-apa, berarti kan sistemnya lepas gitu. Yang penting tujuan kami adalah sampah itu bisa terkelola dengan baik, maksudnya tidak sampai ke TPA gitu. Berarti untuk jenis sampahnya semuanya diterima. Iya, semua jenis sampah diterima dan ada pemilahannya, ada kategorinya masing-masing. Misalnya sampah kresek, golongannya plastik dan sebagainya itu ada. Sampah buku atau kertas itu juga ada. Betul. Nah, untuk yang sosialisasi tadi kan waktu itu ada program sosialisasi ke tempat RT, hampir sekarang apakah masih? masih gitu. Alhamdulillah. Apalagi sekarang ini sudah didukung oleh BSI, gitu ya. BSI itu adalah Bank Sampah Indo Karya Mandiri. BSI kami, Bank Sampah Indo Karya Mandiri Jember. Jadi alhamdulillah BSI ini yang yang mengumpulkan dari sampah-sampah dari BSU itu yang ngambil gitu kan, sehingga mereka terfasilitasi dengan baik. Kenapa demikian? Kadang pengalaman kami begitu kita kerjasama dengan pengepul itu kadang tidak jelas, Mbak, gitu. Dia datangnya kapan, walaupun sudah janji, kadang mereka tuh seenaknya sendiri besok gitu ya kan. Tapi kalau kita sudah komitmen dengan BSI itu jelas, walaupun besok ya karena sekarang nggak muat nih, besok kita ambil atau enggak, kalau enggak besoknya lagi gitu. Tapi jelas dalam minggu itu gitu loh. Nah, itu enaknya begitu. Dan uang ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi lilin aromaterapi. Nah, di sini ada bahan-bahan yang sudah kami sediakan, yaitu bahan utamanya sendiri, yaitu ada minyak jelantah, kemudian ada pengeras untuk membuat lilin, kemudian ada pengharumnya atau essential oil, dan di sini juga ada serai, di sini juga ada pewarna. Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita sebagai warga Indonesia. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Seperti pada masyarakat Perumahan Taman Gading yang melakukan pengelolaan sampah yang menjaga lingkungan sekitar dengan melalui program bank sampah ini. Nantinya bank sampah ini dapat ditukarkan menjadi uang. Selain juga bermanfaat bagi kesehatan, hal ini juga bermanfaat bagi ekonomi masyarakat sekitar. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masyarakat Perumahan Taman Gading tersebut merupakan salah satu implementasi penerapan dari nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat. Seperti yang dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian pada pasal 9 ayat 2 ditegaskan lagi bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan juga pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib pengabdian sesuai dengan profesi. Dari itu diperoleh pemahaman mengenai konsep bela negara tidak hanya sebatas usaha pembelaan negara dalam militer saja, namun juga diimplementasikan sesuai dengan profesi dan ruang lingkup masing-masing. Oleh karena itu, menjaga lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab semua kolektif warga negara. Dengan melibatkan diri dalam upaya mencintai lingkungan, kita dapat menunjukkan cinta dan kepedulian kita terhadap tanah air kita, serta ikut membangun negara yang berkelanjutan, lestari, dan sejahtera bagi generasi mendatang. Nah, itu tadi adalah contoh implementasi dari konsep bela negara, yakni cinta tanah air. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6, kami ucapkan terima kasih. See you!